Kalau kita nyalain, power goodnya nyala. Berarti kita bisa ganti optocoupler pakai LED dan LDR. Ini harusnya kalau dinyalain, LED biru ini nyala. Kok nggak nyala? Oh, belum dinyalain. Kipasnya nyala, voltase 5 voltnya nyala. Tapi kenapa ini nggak nyala LED-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Pada video sebelumnya kita udah bahas tentang ATX power supply yang kita konversi buat power supply di meja ini. Seperti udah kita bahas sebelumnya, kita akan bahas gimana caranya kita kontrol power supply ini dengan Node MCU. Artinya kita nyalain, kita kontrol status power supply-nya bagus atau enggak. Ntar bisa dikombinasiin, misalkan kalau nggak ada orang atau apa, otomatis dimatiin pakai pit dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan bahas gimana kita menginterkoneksi antara sistem 3,3 voltnya Node MCU dengan power supply yang 5 volt. Kemarin kita udah bahas bench power supply ATX conversionnya. Pertama, dia ada 3 voltase atau 4 ya. 3,3 volt, current-nya atau arusnya bisa sampai maksimum 29 ampere, warna kabelnya orange, 5 volt, maksimumnya 40 ampere, warna kabelnya merah, 12 volt, 19 ampere, warna kabelnya kuning, 5 volt standby yang 1,5 ampere, warnanya purple atau ungu. Kita juga udah bahas 5 volt standby ini, walaupun power supply-nya nggak kita nyalain, yang penting kabelnya terkoneksi, listrik AC 220-nya kita sambungkan, dia akan keluar tegangan 5 volt, maksimum bisa sampai 1,5 ampere. Itu yang akan kita pakai buat powering si Node MCU. Kontrolnya kita juga udah bahas, 3 kabel, 4 sama 5 volt buat LED sebenarnya. Tapi prinsipnya dia cuma 3. Pertama, power good yang warna abu-abu itu menunjukkan bahwa power supply-nya berfungsi dengan baik. Warna hijau itu berfungsi sebagai saklarnya ya untuk nyalain atau matiin si power supply. Sebagai informasi, untuk power supply yang lama ini menyalakannya memang dia dikoneksi pull up, artinya kita harus koneksi ke ground untuk mengaktifkan power supply. Namun bedanya dengan yang sistem baru, kalau sistem baru itu cukup kita jumper sebentar dia maka aktif, ntar kita jumper lagi yang agak lama baru dia mati. Tapi kalau yang lama ini dia harus selalu terhubung dengan ground untuk aktif. Begitu dia putus dari ground dia akan mati. ATX ini kan power good ini 5 volt, power on nya juga 5 volt di pull up. Nah, sementara Node MCU sistemnya 3,3 volt. Nanti kita akan koneksikan power good yang 5 volt dengan D5. Kalau power goodnya nyala dapat 5 volt, D5 nya state nya low karena ini di pull up. Power on kita hubungkan dengan D6, ntar kita definisikan sebagai output. D6 nya kita aktifin, power supply-nya nyala. Cuma ini kan sistemnya berbeda. ATX power supply-nya 5 volt, Node MCU 3,3 volt. Bagaimana caranya? Kita akan bikin opto isolation. Kenapa? Si Node MCU ini nggak bisa kita masukin 5 volt. Kalau kita masukin 5 volt ke GPIO-nya, selesai dia angus. Kecuali TX RX UART kayaknya bisa 5 volt. Nah, kita akan bikin istilahnya opto isolation. Opto ini kan cahaya, isolation itu memisahkan. Dengan perangkat apa kita bisa melakukan opto isolation? Namanya optocoupler. Pinnya ada 4, ada anoda, ada katoda, yang ketiga ini emitter, keempat kolektor. Kayaknya ring a bell ya, maksudnya familiar nih, anoda, katoda, emitter, kolektor, kita udah pernah bahas. Sebenarnya prinsipnya anoda, katoda adalah LED. Kalau kasih tegangan maka akan nyala LED-nya. Emitter, kolektor sebenarnya transistor, cuma dalam hal ini namanya fototransistor. Kalau kita lihat transistor, kita udah pernah bahas tentang transistor beberapa kali ya, tentang relay aja udah berkali-kali kita bahas transistor. Jadi transistor itu ada emitter, kolektor, sama ada base. Apa bedanya transistor dengan fototransistor? Kalau transistor, berapa arus yang kita masukin di base ini, maka dia akan dimultiplikasi sesuai dengan gain faktornya. Hasil perkalian itu besarnya arus yang bisa lewat dari kolektor ke emitter. Kalau fototransistor, semakin banyak cahaya yang terpapar ke base, semakin besar arus yang bisa ngalir dari kolektor ke emitter. Jadi detailnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini definisi the phototransistor is a semiconductor device that is able to sense light level and alter the current following between emitter and collector according to the level of light it receive. Jadi berapa banyak arus yang bisa lewat dari emitter ke kolektor itu tergantung berapa banyak cahaya yang didapat. Jadi dia bisa diatur besaran arusnya itu tergantung level cahaya yang terpapar ke base ini. Ini base nya P, habis itu ini N, jadi NPN. Bawahnya ini kolektor. Ini kalau ini emitter berarti ini kolektor yang bawah.
makin banyak cahaya yang terpapar ke base ini, maka si emitter dan kolektor ini semakin konduktif. Jadi bentuknya kayak gini, anoda, katoda, di sini kolektor, emitter. Jadi kalau kita kasih cahaya di sini, otomatis dia akan mengantarkan arus. Nah, besarnya berapa? Baca datasheetnya. Ini kayaknya kalau kita pakai P817 itu sekitar 40 mA atau berapa. Nah, kalau si Note MCU ini kan outputnya itu sekitar 12 mA. Jadi kecil. Saya nggak bahas forward current-nya, terus current dari emitter kolektor, nggak. Kali ini kita nggak bahas terlalu detail. Kita bahas fungsionalitasnya aja. Jadi begitu ini anoda katodanya kita kasih tegangan, ada cahaya, maka akan ngalir arus dari kolektor ke emitter. Dengan demikian, misalkan di sini kita kasih 5 volt, di sini ngalir yang 3 volt. Sebaliknya, kalau kita pakai 3,3 volt di sini, sistem 5 volt ngalir di sini. Jadi dia terisolasi, seolah-olah ada dinding yang kiri dan kanan nggak terhubung. Oke, prinsipnya gitu. Kalau kita mau full opto isolated, bisa misalnya kayak relay, kita bisa pakai relay modul itu seperti misalnya kayak ini nih. Ini kan optocoupler nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada yang namanya JD-VCC. Kalau kita pakai VCC, ini jumpernya kita connect, maka listriknya jadi satu nih. Tapi kalau kita cabut, ini power supply sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini koneksinya power good-nya yang warna power good itu nih, yang abu-abu. Oh ya, ini koplernya seperti ini. Ini PC817. Nah, ini juga kayaknya ya benar, ini PC817. Ini yang ada titiknya menandakan pin 1. Pin 1 itu anoda. Kalau kita lihat tadi di sini, pin 1 itu anoda, itu sebelahnya katoda, sebelah sini nomor 3 ini emitter, nomor 4 kolektor. Jadi misalkan power supply-nya dinyalakan dan kondisi power supply-nya oke, power good ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Dari power good ini kita hubungkan ke anoda, katodanya kita hubungkan ke ground. Otomatis kalau power supply-nya kondisinya baik, LED ini akan nyala dan emitter dan kolektor ini akan terhubung. Jadi statusnya misalkan power good-nya off, LED yang ini off, foto transistornya open. Jadi ini nggak terhubung. D5 state-nya high. Kenapa? D5 kan kita pull up. Kalau dia nggak terhubung ke ground, state-nya D5 ini high. Kalau power good-nya on, LED-nya ini nyala, foto transistornya otomatis short, dan D5 state-nya low. Kenapa? D5 terhubung ke ground. Nah, ini buat switchingnya nih, D6 ntar kita hubungkan dengan power switch. D6 nya state-nya low, LED-nya off. Kalau dia nggak nyala, otomatis ini state-nya high, power supply-nya nggak nyala. Nah, begitu D6 nya state high, maka LED-nya nyala. Jika LED-nya nyala, power switch-nya ini terhubung dengan ground, power supply-nya nyala. Oke, kita coba rangkai aja. Ini kita udah ada Note MCU. Ini ada 2 optocoupler. Ini posisinya saya balik ya, yang titik ke sini sebelah, yang ke titik satu lagi ke sana. Oke, ntar kita bikin. Ini udah ada power rail di sini. Ini yang 3,3 volt dari Note MCU. Rencananya yang ini 5 volt. 5 voltnya mungkin kita pakai buat LED indikator aja. Power good ke optocoupler terus ke ground. Berarti kita perlu jumper kabel. Power good itu yang ujung dihubungkan ke optocoupler, terus dari optocoupler ke ground. Berarti power good kita hubungkan ke anodanya, kita hubungkan ke ground. Tentu ini kita harus hubungin dulu ke ground ya. Ground kita kasih ke rel, groundnya kita koneksikan sini aja deh. Grounding ini ntar pakai buat power switch. Ini udah, berarti tinggal dari emitter kolektor. Emitternya ground Note MCU, terus ini D5, emitter ke ground, kolektornya ke D5. Kita pasang ini ke D5, D6 sebelah-sebelahan. Ini udah power switch. Berarti D6 kita connect ke optocoupler, terus optocoupler ke ground Note MCU. Orange ke anoda, anodanya ini. Terus ini ke ground, sebelahnya ke ground. Emitter kolektor, emitternya ke ground, kolektornya ke power switch. Power switch itu yang ini, yang tengah sini. Nah, ini belakangan. Kita akan demoin dikit. Ini ke ground, ini 5 voltnya kita hubungkan ke positif sini. Ini LED kita hubungin satu kakinya ke ground. Ini kita kasih resistor. Ini harusnya kalau dinyalain otomatis LED biru ini nyala. Kita tes aja dulu. Ini kan power switch nih. Harusnya kalau kita short ke ground dia akan nyala. Kok nggak nyala? Oh, belum dinyalain. Oke, ini standby. Ini kalau kita connect dia nyala nih. Tuh, kipasnya nyala, voltase 5 voltnya nyala.
Tapi kenapa ini nggak nyala LED-nya? Oh, colokan positifnya agak ngawur. Oke, ini kita masukin ke kolektor. Oke, kita mau kontrol pakai blink. Kita punya skate-nya. Ini standar blink ya. Pakai SP82 Wi-Fi.h, blink simple, SP8266.h library-nya terus ya, ini standar. Portnya COM9, compile. Oke, sekarang kita upload. Kenapa saya selalu compile dulu baru di-upload, nggak langsung? Soalnya kalau kita compile, dia dimasukin ke cache. Kalau kita compile lagi ada perubahannya aja yang di-compile, nggak semuanya. Biasanya lebih cepat. Jadi pinnya kita pakai D5 sama D6. Terus ini ada button state. Oh ya, kita pakai widget. Terus pakai blink timer. Ini setupnya standar. Pin mode, power on pin kita definisikan sebagai output. Power good pin sebagai input pull up. Blink begin standar. Ini timernya si blink tiap 300 millisecond. Ngupdate LED widget aja. Compile-nya udah, upload. Kalau pakai SP32 lagi programming, jangan kayak gini nih, jangan colok-colok. SP32 itu GPU 12-nya terhubung dengan SPI RTC kalau nggak salah. Dia mempengaruhi voltage-nya si SPI. Jadi kalau dia high, kita pull up atau gimana, voltase SPI-nya itu kan turun. Jadi 1,3 volt. Sementara yang namanya flash memory itu tegangannya 3,3 volt. Nah, gimana caranya kita mau nulis flash memory kalau tegangannya diturunin? Walaupun udah masuk upload mode, kalau punya SP32 pastiin D12 gak dicolok. Paling aman adalah jangan colok-colok ini kalau lagi mau upload. Biarin aja telanjang, kosongan. Kalau udah selesai baru pasang-pasang lagi. Kayaknya kita udah bahas juga tuh di video tentang push button ugal-ugalan, saya udah demoin. Saya kan paling hobi ngedemokan kesalahan. Oke, coba kita tuh lihat serial monitor. Ini udah connect ya. Nah, ini nyala. Ini on. Kita off. Oh ya, oke, ini udah benar. Nah, ini power good-nya nyala, yang biru ini power good-nya, yang orange ini, nah ini dia. Tadi kan kita dijelasin nih, si optocoupler itu kan sebenarnya cuma anoda, katoda ini LED, kolektor emitter ini fototransistor. Pertanyaannya bisa kita ganti nggak foto transistornya pakai ini? Ini LDR. Kita udah bahas nih LDR nih. LDR ini prinsip kerjanya kan sama juga. Samanya gimana? Nah, ini udah ada nih LDR yang saya jepit. LDR itu kan kita udah bahas sebelumnya. Kalau totally gelap mungkin mega. Kalau lagi terang, resistansinya itu ada cahaya dari 10 kilo ohm sampai 1 kilo ohm. Coba kita kasih terang. Tuh. Oh, bahkan lebih rendah dari kilo ohm. Ini 400. Kita tempel. Nah, kalau segini nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? 1 kilo ohm, kalau kita agak gelap, nggak cahaya langsung, nggak tegak lurus, dia 10 kilo ohm. Kalau dikasih cahaya, turun. Nah, artinya, secara prinsip, kita bisa gantiin si optocoupler ini kalau kita nggak punya. Kita tempel aja begini. Ini LED, sama LDR. Kalau LED-nya kita nyalain, otomatis dia terang. Resistansinya rendah, maka arus mengalir. Tapi kalau ini nggak nyala, resistansinya mega-mega, maka nggak akan lewat nih arus. Tentu ini harus bungkus rapet. Saya udah bikin sebenarnya. Nah, kayak gini nih. Yang ini LDR, ini LED. Kita tes aja deh LDR-nya yang ini. Kita hubungin ke avometer. Ini namanya hook clip. Ada yang nanya, ini namanya apa sih? Jumper kabel yang model capit ini bisa dibilang hook clip, bisa dibilang apa lagi? Test clip atau? Coba kita kasih aja tegangan sini aja deh, 3,3. Tuh, kalau kita kasih tegangan, resistansinya jadi 300 ohm. Kalau kita matiin, nah nggak bakal lewat arus nih. Kasih tegangan 300 ohm, kalau dilepas mega. Kalau mega artinya open. Nah, coba ya kita tes. Kita ganti salah satu optocouplernya. Power good kita cabut, kita koneksi ke power good. Sebelahnya kita kasih ground. Nah, ini tinggal kita hubungin. Satu pin kita masukin ke ground. Satu pin lagi kita masukin ke D6. Oke. Coba kita matiin. Tuh, power goodnya mati. Kalau kita nyalain, power goodnya nyala. Berarti kita bisa ganti optocoupler kayak gini nih, optocoupler PC 817 atau emosi enggak, emosi buat bolak-balik. Jadi prinsipnya optocoupler bisa kita substitusi pakai LED dan LDR. Jadi dia kalau kita matiin tuh mati power goodnya.
power good ini kan masuk ke D6. Oke, jadi kita udah bahas optocoupler itu apa, bagaimana cara kerjanya. Kita juga ada peragain gimana caranya kalau kita nggak punya optocoupler, kita pakai LED dan LDR kombinasi ini. Nah, kita udah pakai aplikasi Blink untuk kontrol power supply ini nyala dan matiin. Terus juga kita bisa cek statusnya power good pinnya, kita masukin ke Node MCU, kita tampilin di Blink. Berikutnya, video berikutnya, sebenarnya mungkin saya udah bahas kali ya. Sebenarnya saya mau bikin bench power supply ini buat lampu, bukan bench power supply-nya bukan buat lampu sih, buat project-project. Cuma si Node MCU ini saya pasang di sini selain buat ngontrol bench power supply, juga buat ngontrol lampu ini nih, lampu meja ini. Ada 2 lampu di sini, satu terus di 3D printer satu. Nah, 2-nya lagi ini mungkin saya pasangin, ini kan ada 4 pin nih relaynya nih. 2-nya lagi ini mau saya pasangin ke power strip. Jadi ada power strip yang bypass, ada power strip yang dikontrol pakai relay. Artinya kalau memang nggak ada orang atau apa, saya bisa cut off. Tapi yang bypass sepertinya nggak saya kutak-atik. Kenapa? Ada 3D printer, kalau nggak sengaja mati, ulang lagi dari awal, itu 3D printernya nggak autorisan. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan saya yang salah atau kurang tepat, tolong dikoreksi seperti biasa di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.